Ustadz yang saya hormati, saya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan riba. Saya mempunyai teman yang mengatakan bahwa pinjaman di bank, kredit motor atau rumah, asuransi itu adalah riba. Sedangkan sejak awal usaha perdagangan sampai saat ini, saya menggunakan dana pinjaman dari bank. Saya juga punya kredit motor dan asuransi. Teman saya menyarankan agar saya menjual semua aset yang saya miliki untuk menutup pinjaman bank. Aset yang disarankan untuk dijual termasuk rumah tempat tinggal saya. Pertanyaan, mohon tausiah dari Ustadz, bagaimana seharusnya langkah yang harus saya ambil. Mohon juga dijelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 275 dan 276, Ustaz. Ya, coba dibaca ayatnya. (275) Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 275 dan 276. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Ada notnya di situ. Not kemasukan setan karena gila. Orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan setan. Ya, ada lagi. Kemudian riba yang sudah diambil atau dipungut sebelum turun ayat ini boleh tidak dikembalikan. Kemudian memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya, dan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Yang dimaksud riba itu ada dua macam, nasi'ah dan fadl. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini ialah riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umumnya terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Ya, jangan tahu lah. Jadi riba itu pembayaran lebih yang dijanjikan kepada yang meminjam tadi, kepada yang dipinjami. Misalnya saya mau meminjam 1 juta, nanti saya kembalikan 1.200.000, ya.
1 juta saya kembalikan 1.300.000. Nah itu 300 soal itu tuh riba. Yamhaqullah riba, Allah akan memusnahkan riba. Harta yang bercampur dengan riba akan dimusnahkan oleh Allah. Musnah ini ada 2. Musnah dalam arti habis hartanya, dan musnah habis berkahnya. Bisa juga yang habis hanya berkahnya, hartanya masih, bahkan tampak tambah banyak. Ya, lo ngutang ke 1 juta, balinya 1.300.000. Kalau 2 juta berarti baliknya 2.600.000, kan tambah banyak itu. Ya, rentenir itu riba. Tambah banyak. Dilihat tambah banyak dan tampak lebih kaya itu. Tapi musnah, berkahnya musnah. Walaupun tampak dilihat mata itu lebih banyak, tapi yang bersangkutan merasa tidak pernah cukup. Gerangsang ini ora cukup tok. Ya, jadi berkah itu harta yang membawa kecukupan. Harta yang tidak bawa berkah, orangnya itu walaupun uangnya hartanya tambah banyak tapi ngerekes ijik jugui tempat liane. Orang koruptor itu harganya tidak berkah itu. Kan kita dengar kan, korupsi sekian juta, sekian miliar, malah ada triliunan. Ya, kita uangnya sugih tapi dia ngerangsang, hatinya tidak pernah merasa cukup. Wajur bisadaqah, Allah menyuburkan harta yang disedekahi, yang dikeluarkan sedekahnya. Karena Allah menjelaskan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah digambarkan seperti seorang menanam sebutir biji, bulir biji. Biji itu nanti akan tumbuh pohon. Pohon itu akan tumbuh cabang. Dikatakan oleh Allah, cabangnya akan tumbuh 7 cabang. Setiap cabang itu akan berbuah berapa? 100. Nah itulah. Maka ibaratnya kamu mendapat 1 biji, tumbuh 100 biji. Nah itu namanya berkah. Cukup itu. Allah menggambarkan dalam Al-Quran, coba dibaca itu. Kasar itu yang orang menanam pohon, tumbuh 1 pohon. Surat Al-Baqarah itu ayat berapa? Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 261. Nah, itu gambarannya orang yang berkah itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Ada keterangannya. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Banyak. Menjaga harta di jalan Allah itu banyak. Lah itu tidak akan melarat, tidak akan musnah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sampai Allah mengatakan wayur bisadaqah, disuburkan. Ya, subur itu bisa 2 hal juga, tambah banyak hartanya dan tambah banyak berkahnya, atau bisa tambah banyak berkahnya saja walaupun jumlah hartanya ya itu saja, semacam tidak tambah, tapi pemiliknya tidak pernah merasa kekurangan apapun, merasa cukup. Itu namanya hartanya membawa berkah. Ya,
Tapi harta yang campur dengan riba tadi musnah. Harta yang dikeluarkan sedekahnya di jalan Allah subur. Maka tidak ada orang yang suka infak melarat tuh nggak ada. Subur disuburkan oleh Allah. Ya, orang dahulu itu menganggap ya tambah itu dari yang pokok terus tambah itu termasuk riba, termasuk jual beli mengambil untung itu juga riba. Bukan, maka Allah menerangkan ya wa halallahu itu bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli. Kalau kamu menjual sesuatu dan membeli sesuatu kamu jual, harga penjualannya lebih baik, lebih banyak daripada harga pembeliannya, itu boleh. Itu namanya untung, laba, ya. Tapi kalau kamu meminjamkan orang tuh dapat pengembalian lebih, nah itu namanya nek cara Jawane wangi mana, ya. Sing iso nganake duit itu mung Dimas Kanjeng. Ternyata Nurul TV bukan saya, Nurul TV ternyata itu pembohong besar. Ya, maha gurunya itu Kata TV itu ternyata orang pengemis-kemis di jalan itu. Pengemis di jalan, orang pegawai bangunan sing jenggote dawa-dawa, ya, terus dipakai jubah hitam, jenggote panjang, rambutnya ya dikudungi. Wah, nek ngerti kiyaine. Lah itu ya, apa itu dewa apa maha gurunya katanya. Nek cara kuliah itu profesore. Nah, setelah ditangkap ternyata ngaku dia pekerjaannya mengemis. Ada yang jadi tukang batu, tukang kayu. Terus ditanya, lah kamu kok mau gitu? Tidak tahu, pokoknya saya panggil, diberi pakaian ini, terus di kesana kemari dijak numpak pesawat. Ya seneng mau tahu numpak pesawat, jak numpak pesawat. Tapi pekerjaannya apa ya tidak tahu, pokoknya kan meneng ngono kuwi tok. Itu untuk mengelabui mata. Walaupun uangnya banyak itu, terus diisukan bisa menggandakan uang, tapi tidak berkah. Akhirnya konangan, nah, disita semua, orangnya mau sekarang sudah ditahan, nanti akhirnya di penjara kan gitu kan. Nah, itu masih banyak yang menuntut karena merasa tertipu tadi. Nah, itulah. Ya, kalau kamu dapat uang semacam itu caranya riba itu. Ya, cepat atau lambat harta riba itu mesti bakal musnah. Maka kalau jual beli mau ambil untung berapapun silahkan, asal tidak ada unsur penipuan. Kamu beli barang, belinya harga 1 juta, kamu jual laku 3 juta, boleh nggak? Boleh. Ya, lah untungnya 200 atau 300%, enggak masalah. Yang penting yang membeli dan yang menjual sama-sama ridho, tidak ada unsur penipuan. Nah, kalau kamu beli kok 3 juta iki kulaane kamu terus ngomong, iki kulaane 2 juta kok. Kulaane 2.500.000. Lah kamu bohong. Maka orang menjual itu tidak usah nanyakan kulaannya. Kalau ada orang mau beli takon kulaknya berapa, tanya aja kamu mau beli apa mau jual. Ya, kalau mau beli barangnya ini harganya sekian gitu loh. Contohkan tulaane barang. Nah, itu boleh dan tidak riba. Memang sama-sama ya memberi tambahan, maka dikatakan ya al halalu apa? Allahu apa? Wa halallahu bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Walaupun kamu mendapat tambahan karena bunga dari kamu menjual barang tadi, dibeli dengan penjualnya lebih banyak laku jualnya, kamu dapat bunga, dapat untung, dapat laba, itu halal. Wa halallahu bai'a. Tapi wa harrama riba. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Kalau riba itu kamu dapat tambahan dari pengembalian pinjaman, nah itu riba. Lain dengan kredit tadi, lain lagi. Lah kredit kan mestinya sepeda motor harganya 18 juta, bareng kredit dari 40 juta. Ya.
Ya, itu lain lagi. Lain kan? Lah kalau membeli kamu 25 juta tidak mampu. Tetapi kalau kredit walaupun jadi harga berapa tadi? Malah mampu. Berarti kan sama-sama malah meringankan. Ya. Lah dia menjual harga lebih tinggi daripada harga umum itu karena dia dengan tenggang waktu yang lama. Nah, coba kredit rumah ada yang 15 tahun. Seperti saya dulu kredit rumah saya 15 tahun. Setiap bulan hanya membayar 500.000. Ya, setiap bulan 500.000 mampu. Nek langsung suruh membeli harga 25 juta tidak mampu. Kan umumnya gitu tuh. Sudah kredit rumah itu kan. Nah, lah itu boleh. Ya. Nah itu kan ada tambahan. Ya ada tambahan. Coba kamu bayangkan. Sekarang misalnya uang 1.000, 2.000 sekarang. Uang 1.000 itu susah. Hanya 2.000. 15 tahun yang akan datang mungkin uang 2.000 itu sudah tidak ada. Anak kita sekarang mata uang bangsa Indonesia, mata uangnya apa namanya? Rupiah. Tapi anak-anak kita sekarang uang 1 rupiah itu nggak ada yang tahu. Ada yang tahu tuh uang 1 rupiah kayak apa? Katanya mata uangnya rupiah. Lah kok orang ngerti uang rupiah? Lain kalau di Saudi sana ada mata uangnya real. Tapi uang 1 real itu masih laku. Ya, kalau nggak salah dapat susu, teh susu itu 1 real ya. 1 real teh susu. Kamu mau beli uang 1 rupiah, payung nggak apa coba? Wujudnya sudah tidak ada. Nah, muka bayangkan kalau 15 tahun yang akan datang, kira-kira uang yang sekarang 2.000 boleh dikatakan yang paling kecil, besok 15 tahun yang akan datang uang 2.000 ora payu. Masa ki wong ngemesi kae 2.000 grenengan kok. Iya. Nah, itulah maka karena makin lama kalau kamu membayarnya dengan kredit tadi untuk jangan sampai saling merugikan. Kamu bayar sekarang uang sekian. Nah, itu mana nek mau bayar uang seharga itu 15 tahun yang lalu mungkin udah bisa tidak dibelikan apa-apa, apalagi dibelikan rumah. Ya, tidak mungkin kamu akan dapat. Nah, itulah maka kalau kredit itu ya tidak masalah, itu boleh. Nah, kalau tadi hasil semua uang kreditan, mobil kredit, sepeda motor kredit, rumah kredit, suruh menjual semua, boleh nggak dijual semua? Boleh. Terus kalau kamu jual semua, nggak punya rumah, tidur saja dicungkup-cungkup itu baik-baik. Ya terus dibelikan lagi. Lah kalau belikan lagi katanya itu uang riba. Terus kamu jual tuh beli lagi, berarti kamu membeli dengan uang riba. Mulane orang nggo tuku omah, lah tuh nggo apa? Disimpen. Beli lagi disimpan. Atau manggon ngendi? Banyak cungkup-cungkup rumahnya baik-baik kosong. Ya. Penghuninya hanya orang mati dikira kayak kijing-kijing itu, malah kijing itu menganggap sebagai mejanya. Kok teh ngodok teh wedane nang kono. Lah sudah toh. Nah, jaring kloso nek turu sebelah-sebelahnya itu dah. Nah, pemanfaatan lahan itu dah. Nah, itulah maka kalau mau kamu jual ya silahkan. Ning perlu kamu pikir nek dodol kabeh kamu punya uang tuh mbok nggo apa. Kalau mau dibelikan wong itu uang riba. Ya, harus nggo apa nesan. Nah, ndak bisa dipakai toh. Ya, apalagi yang sudah ya sudah. Terus kalau kamu ragu menggunakan uang apa sepeda motor, beli rumah dengan kredit kamu ragu ya tinggalan ra usah melu kredit. Tapi sing wis kebacut ya sudah. Yang sudah kebacut dirampung kesik. Sebab kalau kamu tidak bayar rampungannya kredit nanti sepeda motormu diambil, rumahmu disita gitu.